Assalamualaikum, selamat datang kembali di Bara Carita. Bagi Anda penggemar film slasher atau jagal menjaga, siapa yang gak kenal dengan karakter satu ini? Ya, betul. Dia adalah Art the Clown, karakter ikonik jahat yang kita kenal dalam sequel Terrifier. Badut psikopat ini diciptakan oleh seorang penulis bernama Damien Leone, di mana dia berobsesi untuk menciptakan ikon slasher baru yang setara dengan Freddy dan Jason. Dengan budget apa adanya, Damien Leone memunculkan si badut dalam sebuah film pendek berdurasi 11 menit berjudul The Ninja Circle yang dirilis di tahun 2008. Dan 3 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 2011, Damien Leone kembali menghadirkan psikopat badut ini yang dia tuangkan dalam sebuah film pendek berdurasi 20 menit. Dua film pendek tersebutlah yang menggagas si badut hadir ke dunia nyata dalam sebuah film berjudul All Hallows Eve yang sesaat lagi akan saya bawakan alur ceritanya. Bagi Anda yang menyukai film persikopatan, perjurigan, kisah-kisah pembunuhan dengan genre horor dan juga thriller, jangan ragu subscribe aja biar gak ketinggalan alur cerita mengerikan lainnya di Bara Carita. Seperti lahirnya si badut psikopat satu ini yang sudah terangkum dalam segmen Creepy Storyline. Film dimulai di sebuah malam Halloween. Seorang wanita bernama Sarah disewa untuk menjaga dua anak remaja bernama Tia dan Timmy. Entah sedang kemana orang tuanya, namun berhubung saat itu nyaris tengah malam, Sarah meminta Tia dan Timmy agar segera tidur. Namun alih-alih pergi ke kamar tidurnya, Timmy justru ingin menghitung terlebih dahulu jumlah permen hasil trick or treatnya di malam itu. Namun di antara tumpukan permen, Timmy menemukan sebuah kaset VHS. You ready to carve the pumpkins or what? Who gave this to you? I don't know. Timmy dan Tia pun merasa penasaran dengan isi videonya, yang lantas mereka pun membujuk Sarah agar memutar videonya. Sempat Sarah mengecek terlebih dahulu isi videonya, namun dua remaja yang penasaran ini tak sabar untuk menontonnya. Di video tersebut, mereka melihat sosok yang sangat mengerikan, yang tak lain adalah Art the Clown si badut. Di video ini, mereka menyaksikan film pendek yang sempat saya ceritakan di awal tadi, yakni sebuah film horor berjudul The Ninja Circles. Mereka bertiga pun mulai menonton filmnya. Di film tersebut, nampak seorang wanita bernama Casey tengah menunggu jadwal keberangkatan kereta di ruang tunggu stasiun. Sempat dia ke toilet beberapa saat, yang saat dia kembali, wanita tersebut dikejutkan dengan si badut dengan alat oe-oe yang menjadi kesukaannya. Lantas si badut pun mengejutkan wanita tersebut dengan sebuah bunga berisi kecoa yang kemudian menyuntik wanita tersebut yang membuatnya tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Casey pun mendapati dirinya dengan leher terikat rantai. Dan tak hanya Casey seorang diri di tempat tersebut, dua orang wanita bernama Sarah dan Kristen ada dalam kondisi yang sama. Casey pun panik bukan kepalang, yang lantas Sarah pun mencoba untuk menenangkannya, tapi kemudian... Astagfirullah, ada sesuatu yang menarik rantai di leher Sarah. Suara teriakan Sarah pun menghilang seolah ditelan kegelapan, yang lantas dengan diliputi rasa ketakutan, Casey dan Kristen pun mencoba menelusuri ujung rantai yang mengikat leher mereka. Casey pun menemukan sebuah batu dan berusaha untuk melepaskan ikatan rantainya. Akan tetapi... ya, muncul sesosok makhluk yang mengerikan. Makhluk tersebut menghabisi Kristen tepat di depan mata Casey. Sebisa mungkin Casey pun berlari menjauh dan bertemu dengan seorang pria, yang lantas Casey pun meminta pertolongan padanya. Akan tetapi, inilah wujud sejati pria tersebut sebenarnya. Casey pun diseret paksa, yang nampak beberapa sosok mengerikan inilah yang telah menyeretnya.
Di hadapan Casey ada seorang wanita hamil yang terikat, dan di depan mata Casey, mereka mencabut janin wanita tadi yang lantas satu sosok mengerikan meminum darahnya. Kemudian mereka pun mulai melucuti pakaian Casey, dan satu sosok ketua perkumpulan tersebut yang menyerupai iblis hendak menyantap Casey. Namun karena terlalu mengerikan, Sarah pada akhirnya menghentikan videonya. That is enough for tonight. Sarah pun menyuruh Tia dan Timmy untuk menuju kamarnya saat itu juga, sementara dia berbicara dengan temannya sambil merapikan ruangan tersebut. Dan Sarah mendengar suara aneh di luar sana. Rupa-rupanya itu hanya keisengan bocah-bocah di malam Halloween. Gara-gara film si badut tadi membuat Tia merasa takut, sehingga dia pun numpang tidur di kamar Timmy. Sementara Sarah yang penasaran dengan lanjutan film si badut, dia pun hendak menontonnya seorang diri. Kali ini Sarah pun menyaksikan sebuah adegan di mana seorang wanita yang sebut saja dia Yanti tengah berbicara dengan temannya di sebuah panggilan telepon. Ternyata saat itu Yanti baru saja pindah ke rumah barunya dan merasa tak nyaman jika harus satu ruangan dengan salah satu lukisan milik suaminya yang seorang seniman. Entah apa yang terlukis di kanvas tersebut, namun Yanti selalu merasa merinding tiap kali dia melihat lukisan tersebut. I think gives me the creeps. Panggilan telepon pun berakhir dan Yanti pun lanjut berbenah di rumah barunya. Tapi kemudian, entah benda apa itu sebenarnya, namun jelas ada sesuatu yang menabrak rumah Yanti dan listrik pun mati seketika. Yanti pun mencoba untuk menghubungi seseorang, namun tiba-tiba saja handphonenya tak berfungsi. Yang karena ketakutan, Yanti pun hendak pergi dari rumahnya, namun mobilnya tiba-tiba saja mogok. Yanti pun memberanikan diri untuk kembali ke rumahnya, dan dia melihat astagfirullah, seonggok alien ada di hadapannya. Alien tersebut pun terus saja mengejar Yanti, sampai akhirnya alien tersebut menghabisinya. Di tengah perlawanan, tanpa sengaja Yanti pun membuka tirai penutup lukisan suaminya, yang ternyata astagfirullah, ternyata lukisan yang dimaksud adalah wajah si badut. Karena dirasa konyol, lantas Sarah pun menghentikan filmnya, namun dia melihat sekelebat makhluk mirip alien yang ada di film tadi, kini telah berada di rumah tersebut. What's going on up there? Sarah mengira jika Timmy telah usil padanya, namun Timmy bersumpah bahwa dia sedari tadi sedang tertidur, dan Tia berkata bahwa ada sesuatu di dalam lemarinya, di mana hal tersebut membuat Tia ketakutan sampai membuat Tia numpang tidur di kamar Timmy. Lantas, Sarah pun menuju kamar Tia dan melihat lemarinya. Scary movies. Tak menemukan apa-apa, kemudian Sarah pun kembali di depan TV, yang karena merasa bosan, Sarah pun melanjutkan tontonannya. Di antologi film kali ini menampilkan seorang perancang busana yang sebut saja dia Ali, di mana saat ini dia sedang dalam perjalanan kembali ke New York. Namun di malam itu dia sedikit tersesat, berhubung bensin mulai menipis, dia pun mampir ke sebuah pom bensin, yang tepat saat itu si badut sedang menebar terornya. Aksi si badut tersebut pun kedapatan oleh petugas pom bensin bernama Bama, yang kemudian Bama pun mengancam akan melaporkan si badut ke polisi, karena ternyata si badut sedari tadi menyebar kotoran di sekitaran pom bensin.
Si badut pun pergi begitu saja. Sementara Ali dan Bama mulai sedikit berbincang, di mana Bama dengan baik hati memberi GPS manual untuk menuju New York. Namun tiba-tiba saja terdengar suara gaduh di balik pintu yang lantas Bama pun mengeceknya. Beberapa menit pun berlalu membuat Ali mulai kehilangan kesabarannya karena Bama tak kunjung kembali. Lantas Ali pun mencari keberadaan Bama, namun betapa terkejut dia. Astagfirullah, si badut sedang asik menggergaji tubuh Bama. Lantas Ali pun pergi menjauh dari pom bensin tersebut secepat mungkin. Namun sungguh di luar Nurul, si badut mencegat Ali di depan sana sampai-sampai membuat Ali kecelakaan. Si badut pun terus saja mengejarnya, sementara Ali melanjutkan pelariannya. Di tengah pelariannya, Ali pun menghubungi kekasihnya dan meminta pertolongan padanya. Tapi tiba-tiba Ali pun nyaris saja kehabisan nafasnya, namun untung dia masih bisa melarikan diri, menemukan sebuah gudang, dan mengurung diri di gudang tersebut. Akan tetapi lagi-lagi sungguh di luar Nurul, si badut memasuki gudang dengan menggali tanah. Saat itu Ellie pun merasakan kekejaman si badut, namun Ellie memberikan perlawanan, berlari keluar gudang, dan meminta pertolongan pada sebuah kendaraan yang kebetulan melintas di hadapannya. Namun di tengah perjalanan, ketika tersadar si badut pun sudah ada di hadapannya, dan mengerikannya, si badut mengukir berbagai tulisan di tubuh Ali dengan benda tajam dan sudah memotong tangan dan kaki Ali. Dirasa film terlalu mengerikan, lantas Sarah pun kembali mematikan filmnya dan tiba-tiba saja sebuah panggilan telepon berdering. Dan kengerian pun berlanjut karena di seberang telepon sana, ya, terdengar suara Ali yang meminta tolong padanya. Tak cukup sampai di situ, televisi pun tiba-tiba saja menyala. Nampak si badut mengajak Sarah berbicara dan memaksa untuk keluar dari televisi tersebut. Sarah pun melihat dirinya sendiri di televisi, di mana si badut tepat ada di belakangnya. Namun ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Sarah pun mendengar teriakan Tia dan Timmy, yang lantas dia melihat keadaannya. Tapi si badut kini benar-benar ada di hadapan Sarah. Sarah yang ketakutan pun menutup matanya, yang ketika membuka matanya, tiba-tiba saja si badut tak ada di hadapannya. Merasa khawatir, Sarah pun langsung melihat keadaan Tia dan Timmy. Namun alangkah terkejut dia karena potongan tubuh Tia dan Timmy berserakan di mana-mana. Sejak saat itulah si badut mulai menebar terornya. Dan film pun berakhir. Sebenarnya ada sequel kedua dari film ini, di mana di sequel keduanya adalah sebuah film antologi yang terdiri dari beberapa cerita. Namun sayangnya, si badut psikopat ini tidak tampil di sequel keduanya. Menurut berbagai sumber, ternyata All Hallow Eve kedua digarap oleh tim yang berbeda dari yang pertama. Diketahui, sang sutradara Damien Leone memutuskan untuk menggarap Terrifier dan memfokuskan si badut agar all out di film tersebut. Dan sampai sini dulu perjumpaan kita di video kali ini.
Jangan lupa subrek biar gak ketinggalan film mengerikan lainnya di Barat Cerita. Semoga terhibur, sehat selalu. Om Yan pamit.